Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والmusyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ketahuilah saudaraku, saudariku muslimin wal muslimat, bahwa Allah telah sempurnakan untuk kita kehidupan dan seluruh kebutuhan kita di dalam hidup. Dengan bukti bahwa sudah puluhan tahun kita hidup, berarti seluruh kebutuhan hidup sudah disempurnakan oleh Allah. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kepada kita kehidupan dan memberikan kepada kita seluruh yang kita butuhkan untuk hidup. Keinginan dalam kehidupan jangan dianggap kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan direkam, nggak usah, nggak perlu. Nggak perlu. Saya kesini bukan untuk direkam, tidak juga untuk difoto. Rekamannya ada, tinggal untuk ambil, rekam.
Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan di zaman kita sekarang alangkah banyaknya keinginan. Apabila kita merasa keinginan itu adalah kebutuhan, selamat jadi orang miskin sampai mati. Kalau kita menganggap keinginan kita di dalam hidup adalah kebutuhan hidup, saya hanya ingin mengatakan selamat, Anda miskin sampai mati. Karena keinginan manusia tidak pernah berhenti. Lihatlah siapa diri kita 30 tahun yang lalu dan apa yang kita inginkan. Toh apa yang kita inginkan tersebut 30 tahun yang lalu telah terwujud sekarang. Berhentikah yang namanya keinginan? Tak berhenti. Ada keinginan baru lagi, ada keinginan baru lagi, ada keinginan tambahan lagi. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai kematian datang menjemput. Kalau keinginan di dalam hidup itu yang kita anggap kebutuhan, maka hidup ini tak akan pernah sampai kepada titik memuaskan. Dan inilah realita kehidupan yang sudah dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakan kalau Bani Adam ini punya lembah emas. Lembah emas. Lembah antara dua gunung emas. Dua, nggak cukup. Dia masih mencari lembah emas yang ketiga. Tak akan berhenti nafsu manusia mencari dan mencari lembah emas kecuali tanah. Disumpal dengan tanah, mati, baru dia berhenti. Dan ini realita kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, kebutuhan bukanlah keinginan dan keinginan bukanlah kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Bukankah kita hidup butuh makan? Tanpa makan kita nggak bisa hidup? Bukankah semua kita Allah beri makan? Bukankah di antara kebutuhan hidup adalah air minum? Tanpa air minum kita tak bisa hidup. Bukankah semua kita diberi Allah air minum? Katakanlah kebutuhan hidup tempat tinggal. Bukan punya rumah, ada tempat untuk kita menetap. Apakah itu sewa, apakah itu kontrak, apakah itu milik sendiri. Intinya rumah tempat hidup berteduh dari panas dan hujan. Bukankah semua kita mendapatkan tempat untuk hidup? Walau bukan milik kita. Maka pandai memisahkan antara mana yang kebutuhan hidup dan mana yang keinginan di dalam hidup akan membuat manusia bisa membedakan mana hal yang sangat-sangat penting di dalam hidupnya yang tanpa itu dia tidak bisa hidup, itu namanya kebutuhan. Adapun hal-hal yang selain itu, maka itu adalah keinginan, punya mobil, ingin punya rumah sendiri, ingin punya kebun seluas ini, seluas itu, ingin punya alat ini, alat itu, ingin punya dan yang lainnya. Dan itu tidak akan pernah selesai. Dan itu tidak akan pernah selesai. Dulu kita ingin punya kendaraan, inginnya roda 2, setelah roda 2 ingin roda 4, setelah roda 4 ingin ini, ingin itu. Dan itu tidak akan pernah habis. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kesengsaraan hakiki adalah kesengsaraan di akhirat. Dan kerugian hakiki adalah kerugian di akhirat. Itu yang dikatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang yang sebenar-benar merugi, yang meruginya asli merugi, kerugian yang pasti, alladzina khasiru, orang-orang yang merugi, anfusuhum wa ahlihim, dia dan
keluarganya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itulah kerugian yang hakiki, di mana seseorang di akhirat tidak mendapatkan rahmat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sehingga yang mereka dapatkan hanyalah murka Allah. Mereka tidak mendapatkan ridho Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di akhirat itu ada azab Allah dan ada ridho Allah. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Di akhirat kelak ada azab yang sangat luar biasa pedih, dan itulah dia kerugian. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, atau yang kedua, ampunan dari Allah dan ridho Allah, dan itulah dia kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan daripada aneka ragam kesalahan, dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan di permukaan bumi, dan setelah Allah ampuni, Allah pun ridhoi kita. Oleh karena itu Allah gabung antara ampunan dan ridho. Wa fil akhirati adzabun syadidun, ini untuk neraka, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ada ampunan dan ridho. Yang akan diridhoi Allah akan diampuni terlebih dahulu. Tak mendapatkan ampunan, belum dapat ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa di dalam banyak ayat termasuk dalam surah Al-Hadid Allah menyuruh kita mencari ampunan Allah dan surga. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga. Ampunan dulu baru surga, ampunan dulu baru ridho. Di dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian, berpaculah kalian, jangan melamban, apalagi maju mundur, menuju apa? Menuju ampunan daripada Rabb kalian dan surga. Lihat, sebelum surga Allah sebut dulu ampunan, karena penduduk surga membutuhkan ampunan Allah. Sebelum dimasukkan surga Allah tak mendapatkan ampunan, belum akan ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, orang yang dijanjikan Allah tak akan diampuni di akhirat, berarti dia tidak akan pernah masuk surga untuk selama-lamanya. Dosa syirik besar, Allah berjanji tak akan ampuni. Lihat, Allah mengatakan Allah tak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mau mengampuni apabila dia disekutukan. Tidak mendapatkan ampunan itu artinya tak akan keluar dari neraka, tak akan masuk surga, karena tak akan ada orang yang masuk surga sebelum mendapatkan ampunan. Berarti kalau dijanjikan oleh Allah, tak diancam, ya bukan dijanjikan, diancam tak diampuni, berarti tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, senada dengan firman Allah yang lain, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya hanyalah neraka. Kenapa? Allah mengancam tak akan ampuni dosamu apabila engkau menghadap Allah dengan membawa dosa syirik. Syirik yang dimaksud tentu syirik besar. Faham akan hal ini, bahwa kerugian yang hakiki adalah kerugian akhirat, dan kesuksesan yang hakiki hanyalah kesuksesan akhirat. Engkau dimasukkan surga dan engkau dijauhkan dari neraka. Itulah dia kesuksesan hakiki. Lawan daripada kerugian hakiki. Kerugian hakiki, rugi di akhirat seperti ayat yang telah kita bacakan dari surat Az-Zumar, dan kesuksesan hakiki, sukses di akhirat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz."
Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang telah jaya, telah sukses, telah beruntung, telah mendapatkan kejayaan yang sebenarnya apabila mendapatkan dua syarat. Syarat yang pertama, dijauhkan dari neraka. Syarat yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, jadikan ini sesuatu di dalam hatimu, agar mata ini tak tertipu dengan kesuksesan dunia. Karena terlalu banyak umat Islam di zaman kita sekarang ini, matanya terlalu tertuju kepada orang-orang yang katanya sukses, namun ketika dilihat, sukses dunia belaka. Bahkan sukses dunianya itu di atas maksiat. Sukses apa di atas maksiat? Tak ada kesuksesan dalam syariat Islam kalau itu di atas maksiat. Pernahkah Allah mengatakan Fir'aun orang yang sukses? Pernahkah Allah mengatakan Qarun adalah orang yang sukses? Pernahkah Allah mengatakan Namruz, penguasa bumi, kerajaan terbesar dunia dikuasai oleh Namruz, Allah sebut adalah orang yang sukses? Semua itu bahkan adalah contoh-contoh manusia-manusia merugi. Di zaman kita sekarang ini, terlalu banyak umat Islam merasa kesuksesan dunia adalah kesuksesan. Tertipu dengan aneka ragam sesuatu yang menjajakan kepada mereka. Inilah dia kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan dalam harta, rumah yang besar bagaikan istana, halaman yang luas, mobil-mobil mewah, sultan-sultan entah apa namanya, atau memiliki perusahaan yang luar biasa besar dengan ratusan ribu karyawan, atau mungkin mendapatkan kesuksesan dunia dalam makna terkenal, dikenal dari seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke, tak ada orang yang tak kenal namanya, dianggap kesuksesan dunia walau di atas maksiat. Kesuksesan apa ini? Pelaku maksiat di hadapan Allah adalah makhluk yang hina. Walau dia adalah penguasa dunia seperti Namrus dan Fir'aun, walau dia adalah pemilik harta yang melimpah ruah seperti Haman dan Qarun. Maka tanamkan selalu di dalam hatimu, wahai muslimin, wahai muslimat, bahwa kesuksesan hakiki adalah di akhirat, dan kerugian hakiki adalah akhirat. Kalau Anda melihat orang-orang yang katanya sukses, tapi di atas hal-hal yang akan membawa mereka kepada kerugian akhirat, itulah orang yang rugi. Dan kalau ada orang yang dianggap manusia-manusia yang lemah dan tertinggal dan terkucilkan, terkecilkan, tetapi dia adalah orang yang bertakwa dan adalah tahu takwanya kepada Allah, dialah orang yang sukses dalam agama syariat Islam. Rasulullah suatu hari sedang duduk-duduk bersama para sahabat, lewat seseorang. Lalu Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini yang baru lewat? Dan dia adalah orang yang dianggap orang kecil. Lalu para sahabat mengatakan bahwa orang ini orang yang tidak dipandang, kalau dia hadir tidak menambah. Kalau seandainya dia tidak ada di majlis, orang tak merasa kehilangan. Dan dia kalau memberikan syafaat, orang tidak dengar syafaatnya. Kalau mungkin dia melamar seseorang, ditolak lamarannya. Kalau dia ngomong, orang nggak dengar. Lalu lewat lagi seseorang setelah itu. Lalu bagaimana dengan orang ini?
terbalik, ini orang yang terpandang. Kalau dia berbicara orang akan dengar, kalau dia akan memberikan syafaat dia akan diterima syafaatnya, kalau dia melamar orang akan terima lamarannya. Kata Nabi SAW, yang tadi lebih baik daripada yang ini walau sepenuh bumi. Lihat, orang-orang yang tidak dianggap dalam kehidupan, tapi orang yang bertakwa, turun wahyu kepada Nabi SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang bertakwa, yang dicintai Allah. Satu orang itu saya lebih baik daripada yang ini yang terpandang, namun dapat wahyu Nabi SAW akan siapa dia di sisi Allah. Nabi mengatakan yang tadi lebih baik daripada orang ini walau sepenuh bumi. Baik, ini yang harus subur di dalam hati kita. Ini harus tanaman yang harus tertancap di dalam hati kita dan berbuah kepada hasilnya, membuahkan hasilnya. Apa itu? Hasilnya adalah di dunia ini. Di dunia ini kita mengejar kesuksesan dan kita lari daripada yang namanya kerugian. Setelah kita tahu yang mana rugi yang sebenarnya, yang mana yang sukses yang sebenarnya, maka hidup kita di dunia ini sebenarnya mengejar kesuksesan itu dan lari daripada kerugian itu. Setelah kita tahu bahwa kesuksesan yang hakiki adalah terjauhkan dari neraka dan dimasukkan di dalam surga, maka tugas kita hidup di permukaan bumi sebenarnya adalah mengejar itu, mengejar kesuksesan itu. Dan kalau setelah tumbuh di hati kita bahwa hidup ini kerugian yang sebenarnya adalah ketika merugi di akhirat, tidak Allah masukkan ke dalam surga, justru Allah masukkan ke dalam neraka. Hidup kita di dunia ini untuk menjauhkan diri kita dari kerugian tersebut. Adapun dunia dan apa yang ada di dalamnya, kehidupan yang sangat sementara, yang hanya sangat secuil, sebentar. Jadikan fokusmu, wahai muslimin, wahai muslimat, saudaraku, saudariku. Nasihat ini termasuk kepada diri saya, fokuskan diri untuk mengejar kesuksesan hakiki dan menghindar dari kerugian yang hakiki. Dan seluruh kerugian yang hakiki itu adalah maksiat yang mengantarkan kita kepada kerugian akhirat di permukaan bumi. Dan ketaatan demi ketaatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ajarkan kepada kita dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, itulah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan yang sebenarnya. Maka hiduplah untuk sukses akhirat dan menghindar daripada kerugian akhirat. Itulah dia penyesalan orang-orang yang masuk neraka dan minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah agar kemudian dikembalikan ke bumi untuk jadi orang saleh. Di dalam surah As-Sajdah yang mungkin sebagian kita hafal, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na, wahai Rabb kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke bumi. Kembalikan kami ke bumi untuk apa? Na'mal salihan, inna muqinun, kami ingin beramal saleh. Untuk apa Allah sampaikan kepada kita pernyataan mereka bahwa minta kepada Allah untuk dikembalikan ke bumi agar beramal saleh, untuk mengingatkan kita yang belum sampai ke negeri itu agar jangan seperti dia, agar jangan sampai penyesalan itu justru kita yang mendapatkannya. Keinginan manusia tadi yang sampai ke akhirat untuk kembali ke dunia untuk beramal saleh, kita sedang berada di dunia yang dia minta itu. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal saleh, amal yang bukan amal yang dulu di dunia kami amalkan, daripada amal-amal yang tidak saleh dan amal maksiat. Dan keinginan mereka minta dikembalikan ke dunia untuk beramal
amal saleh yang bukan amal yang tidak saleh dan amal maksiat, Anda, saya dan Anda sekarang sedang berada di cita-cita penduduk neraka itu. Negeri yang mereka inginkan, mereka dikembalikan kepadanya untuk beramal saleh, itulah negeri yang sedang kita huni sekarang ini. Oleh karena itu, ana selalu berulang-ulang menyatakan, mengatakan, mensuarakan, mendakwakan kepada kaum muslimin, carilah surga Allah di sini, di bumi. Larilah dari neraka Allah di sini, di bumi. Karena tak ada kesempatan lagi untuk mencari surga Allah di akhirat. Sebagaimana tak ada kesempatan untuk lari dari neraka Allah di akhirat. Akhirat bukan negeri di mana kita mencari surga dan negeri di mana kita menghindar dari neraka. Tidak, di sini. Di sini. Di hari-hari yang kita lalui di permukaan bumi ini, disinilah kita hari-hari mengejar surga, hari-hari menghindar dari neraka. Mau kapan lagi kita menghindar dari neraka? Mau di mana lagi kita mencari surga? Kalau ingin menghindar dari neraka di akhirat, ingin mencari surga di akhirat, wallahi Fir'aun pun sama, wallahi Qarun pun sama, wallahi Namrus pun sama. Mereka ingin lari dari neraka dan ingin mengejar surga di akhirat. Tidak laku, karena akhirat bukan negeri untuk itu. Negeri untuk mengejar surga, negeri untuk lari dari neraka, bukan akhirat. Kalau di akhirat kita ingin ke surga, di akhirat ingin ke neraka, ada gunanya. Karena bukan negeri ujian lagi. Negeri ujian di bumi ini. Di negeri yang sangat singkat ini, di negeri yang sangat sebentar ini, di negeri yang tidak lama ini. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, bapak-bapak yang sudah mulai ubanan nih, tanpa mengurangi rasa hormat, yang sudah mulai, ada yang sudah ubanan, ada? Banyak ya? Banyak atau tidak? Kira-kira berapa tahun lagi sih hidup? Kira-kira. Kalau sekarang usianya 65 tahun, ya paling-paling 8-7 tahun lagi kan. Nabi mengatakan umur umatku antara 60 dan 70, sedikit yang lewat dari 70. Sedikit yang lewat dari 70. Walaupun kita tahu bahwa kematian tidak memandang usia, apalagi zaman kita sekarang. Namun secara usia yang sudah di atas 60 tahun, itu lebih, secara perhitungan lebih dekat kepada kematian dibanding yang muda. Soalnya organ tubuhnya sudah mulai melemah, ginjal sudah mulai melemah, jantung sudah mulai melemah karena perjalanan usia. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq. Barang siapa yang kami beri umur panjang, kami kurangkan nikmat penciptaan. Mata berkurang, jantung mulai lemah, paru-paru mulai lemah, ginjal mulai lemah, pankreas mulai lemah. Belum lagi sumbatan-sumbatan sumbatan ke jantung, sumbatan ke... Maka kesempatan untuk mengejar surga semakin tipis, dan kesempatan untuk lari dari neraka semakin tipis. Maka gunalah kesempatan yang ada ini, yang tinggal tak seberapa lagi, untuk benar-benar serius mengejar surga Allah. Sudahlah, dunia ini sudah 60 tahun lebih kita di dunia, mau ngejar dunia lagi? Kesempatan ngejar akhirat masih Allah berikan kesempatan untuk ngejar akhirat. Dan semakin kita rajin mengejar akhirat, seperti apa kita rajinnya mengejar akhirat di saat kita wafat, itulah diri kita yang sebenarnya. Bukan diri kita yang sebelumnya. Walaupun sebelumnya kita pelaku maksiat, tapi al-ibratu bil khawatim. Penglihatan Allah atau penilaian Allah ada pada akhir kehidupan kita. Bagaimana kita rajin di akhir kehidupan dan di saat kita tutup usia, di akhir usia kita di permukaan bumi. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Walaupun saya mengatakan tadi kepada usia tua, bukan berarti yang muda tidak. Yang muda juga mari kita rajin, karena kita tidak tahu usia kita berapa. Namun kenapa anak tadi mengatakan yang tua? Ya karena sudah puluhan tahun lebih dunia ini, mau apa lagi?
Mau dikejar bagaimana lagi dunia ini? Sudah 60 sekian tahun mengejar dunia, masih ingin mengejar dunia di sisa 5-10 tahun yang tersisa? Kapan lagi akhirat fokus? Kapan lagi mau fokus ke akhirat? Hidup memang mayoritasnya untuk akhirat dibanding untuk dunia. Walaupun itu sebenarnya tugas kita semua. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menyuruh kita mengejar, Allah suruh kita mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Raih, kejar. Apa yang diraih dan dikejar? Ad-darul akhir, kampung akhirat. Kenapa? Karena dialah kesuksesan yang hakiki. Wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan duniamu sekedar jangan dilupakan. Fokus untuk akhirat, dunia jangan lupakan. Begitulah perintah Allah di dalam Al-Quran. Yang sekarang ini, mayoritas umat Islam Indonesia sekarang ini, terbalik cara hidupnya. Fokusnya mengejar dunia, akhirat, sekedar jangan lupa. Itu kan terbalik. Wallahi, kita melihat apa yang kita saksikan daripada kehidupan kita bersama kaum muslimin. Di depan kita, di belakang kita, di kiri kita, di kanan kita, yang kita hidup bersamanya, terbalik pola hidupnya. Justru fokusnya mengejar dunia, akhirat sekedar jangan lupa. Itu terbalik dari apa yang Allah katakan kepada kita dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Semangat untuk mengejar surga di dunia itu yang zaman sekarang lemah. Dan semangat lari dari neraka di dunia itu yang zaman sekarang itu lemah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Afwan, sampai kepada orang yang sudah rajin ngaji pun masih lemah. Kalau ini nasib orang yang sudah rajin mengaji, duduk di pengajian, lebih dekat kepada masjid dibanding yang lainnya, lalu bagaimana nasib orang-orang yang tak kenal masjid? Malas kepada pengajian. Kalau ataupun hadir sambil malas-malas. Walaupun hadir ada keterpaksaan wirid bulanan komplek. Kalau tak ada wirid bulanan komplek mungkin nggak pernah hadir pengajian mungkin. Mana perintah Allah di dalam Al-Quran kita untuk memprioritaskan hidup untuk akhirat dan dunia sekedar jangan lupa di dalam hati dan jiwa kita? Di mana letaknya? Di mana kita, kapan kita amalkan, kapan kita menjadi orang-orang seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran? Oleh karena itu sering kita ingatkan diri kita, dan kita menyampaikan ini, menasihati diri kita sebelum menasihati saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Mari tumbuhkan di dalam hati semangat yang luar biasa mengejar akhirat. Dunia ini sekedar saja. Sekedar apa yang dimudahkan Allah kepada kita, berapa yang Allah mudahkan kepada kita. Wallahi Rasul kita tercinta yang kita katakan suri tauladan, kalau beliau ingin memperkaya dirinya bisa mengalahkan hartanya Utsman, tapi Rasul tidak mau. Kalau beliau ingin memperkaya dirinya atau menyimpan harta, harta Rasul akan menjadi harta yang luar biasa banyaknya. Akan tapi Rasul adalah suri tauladan terbaik, hamba Allah terbaik, yang mempraktekkan Al-Quran dengan paling sempurna, dan tak ada yang sesempurna Rasulullah SAW mempraktekkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan terlihat bagaimana kehidupan beliau yang sangat fokus kepada akhirat, dan dunia beliau sekedarnya saja. Masyaallah muslimin, kalau kita sudah tanamkan di dalam hati kita bahwa kesuksesan hakiki adalah di akhirat dan kerugian hakiki adalah di akhirat, yang lahir adalah sifat rajin taat dan jarang berbuat maksiat, jarang melakukan maksiat. Bukan tidak ada, kalau tidak ada itu mustahil, karena kita bukan makhluk yang dijamin oleh Allah terjaga daripada dosa dan kesalahan, itu enggak.
Akan tetapi sifat orang yang bertakwa jatuhnya kepada maksiat sekali-sekali. Jatuhnya kepada maksiat apa? Sekali-sekali. Bukan tidak pernah. Kalau tidak pernah nggak mungkin. Di sebagian pertanyaan yang kita dapatkan dari kaum muslimin, Ustadz, kenapa Allah ciptakan neraka? Atau pertanyaan berikutnya, kenapa Allah ciptakan makhluk yang bersalah seperti kita? Jawaban kita, pertama, Anda tak berakhlak kepada Allah. Pertanyaan seperti ini tidak boleh ditanyakan. Allah melarang kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, yang mempertanyakan kenapa Allah berbuat dan kenapa ini yang dilakukan Allah. Nggak boleh. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Akalmu terlalu rendah untuk bisa mengetahui apa hikmah di balik semua keputusan Allah. Oleh karena itu, ketika akal Anda belum sampai kepada hikmah Allah, jangan mempertanyakan hal yang aneh-aneh. Dan di zaman kita sekarang sudah mulai banyak orang yang mempertanyakan kenapa Allah lakukan, kenapa Allah lakukan begini. Ini su'ul adab, buruknya adab kita dan buruknya sikap kita kepada Rabb yang menciptakan kita. Allah ketika berbuat alimun hakim, penuh ilmu, penuh hikmah. Kenapa Allah ciptakan makhluk yang tidak, yang seperti kita yang bersalah? Jadi maunya apa? Maunya hidup manusia ini tak bersalah, begitu? Iya, sudah ada malaikat sebelumnya. Ngapain diciptakan lagi manusia? Dan malaikat lebih banyak daripada manusia. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat ciptaan Allah kecuali hanya Dia. Saking banyaknya malaikat itu. Kalau suatu siang antum menatap ke langit, menatap ke atas, ke langit, ketahuilah bahwa langit itu penuh dengan malaikat. Itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi dilihat dengan mata iman, mata basirah. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa di langit di atas itu tak ada tempat kosong untuk 4 jari. Antara antum dengan saudara antum di sana berapa jari itu? Coba. Antara antum yang dengan yang di belakang berapa jari? Coba ukur berapa jari kira-kira. Hah? 10 jari? Masa? Coba 10 jari 10 jengkal? Hah? Berapa? 10 jari 10 telapak 10 telapak kali 10 jari 100. 100. Antara antum dan yang belakang itu, saf pertama dengan saf yang kedua 100 jari. Di atas sana tak ada tempat kosong untuk 4 jari, kata Nabi SAW. Penuh dengan malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada yang tahu berapa jumlah malaikat-malaikat dan semua mereka tentara-tentara Allah kecuali Allah tabaraka wa taala saja. Dan semua itu makhluk yang tak pernah berbuat salah. Jadi kalau Anda ingin manusia ini hidup tanpa salah, manusia ini tak akan diciptakan. Karena sudah ada makhluk yang seperti itu. Kenapa Allah ciptakan neraka? Ya untuk menghadap orang-orang sepertimu yang tidak mau sami'na wa ata'na kepada Allah dan mempertanyakan Allah kenapa, Allah kenapa, Allah kenapa. Bukankah Allah itu Maha Adil dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pemberi dan Maha Pemaaf, Maha Pengampun? Usiamu 70 tahun berbuat salah, di akhir hayatmu kalau engkau taubat dan beberapa hari setelah itu engkau meninggal, Allah masukkan surga. Lihat pemaafnya Allah. Ala kulli hal, kembali kita kepada yang ingin kita sampaikan, bahwa hidup di dunia ini tujuannya untuk itu, untuk semangat mengejar surga
dan semangat lari dari neraka. Dan penghalang semua itu adalah maksiat. Penghalang semangat kita mengejar surga adalah maksiat. Ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, kenapa sulit bagi saya untuk bangun malam hari, untuk sholat tahajud? Kata Imam Hasan Al-Basri, lihat dosa-dosamu. Dosa-dosamu itulah yang telah menghalangi engkau untuk sholat malam. Seorang hamba tak diberikan Allah taufik untuk bisa tahajud di malam hari, minta ampun kepada Allah di malam hari, disebabkan maksiat yang dia lakukan. Jadi maksiat penghalang semangat untuk mengejar surga, dan maksiat otomatis pintu yang mempercepat kita untuk masuk ke dalam neraka. Itu azan tadi, waktu azan. Nah, kita dengarkan azan dulu baru kita lanjutkan insyaallah, dan setelahnya kita lanjutkan tanya jawab.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita benar menyadari apa yang tadi disampaikan, maka mari masing-masing kita memperhatikan sejauh mana kita semangat mengejar surga dan sejauh mana kita semangat menghindar dari neraka. Kalau bicara dosa-dosa orang lain, bagaimana mereka menyepelekan dosa-dosa yang mempercepat mereka ke neraka, wal'iyadzubillah, rasanya tak ada gunanya. Karena tak ada guna membicarakan orang lain. Toh pada dasarnya agama Allah turunkan untuk kita. Adapun orang lain, dia dan Robnya. Urusan dia dan Allah. Dan kita belajar agama bukan untuk ngurus orang lain. Kita belajar agama untuk ngurus diri kita sendiri. Dan ngurus orang-orang yang Allah akan mintai kepada kita pertanggungjawaban terhadap mereka di akhirat. Itulah dia, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di akhir-akhir ini semakin marah orang yang membicarakan orang lain. Ngapain? Dan apakah hidupmu terlalu banyak harinya untuk habiskan membicarakan orang lain? Dan apakah usiamu yang sangat singkat itu cukup waktunya untuk membicarakan orang lain yang jumlahnya ratusan juta di negeri yang kita cintai ini? Maka hidupmu tak akan selesai-selesai membicarakan orang lain. Hari ini datang yang ini, besok datang yang ini, besok datang yang ini, besok datang yang ini. Dan yakinlah semakin lama semakin dahsyat. Semakin lama semakin parah apa yang mereka lakukan. Karena itu dikatakan Nabi kita tercinta SAW dalam hadis yang sahih, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tak akan datang suatu zaman, suatu generasi, melainkan yang setelahnya lebih parah. Kalau kita hidup untuk ngurus orang lain, hidup kita nggak akan pernah selesai untuk ngurus orang. Maka camkan baik-baik, beragama itu untuk ngurus diri sendiri dan ngurus keluarga. Kalau masih ada sisa waktu, gunakan untuk mengurus orang lain, dalam arti kata menasehati orang lain, berbicara untuk amar ma'ruf nahi mungkar, silahkan. Tapi fokuskan ngurus diri sendiri. Dan yang saya maksud tadi, membicarakan kesalahan orang, orang ini melakukan ini, orang melakukan itu, orang melakukan ini, orang mengucapkan ini, orang mengatakan itu. Jangan sibukkan diri untuk itu. Nggak akan selesai-selesai. Hari ini si A, hari ini si B, hari ini si C, hari ini terus tak akan berhenti. Dan seperti yang anak katakan tadi, makin lama makin parah. Makin lama makin dahsyat. Kenapa? Karena syaitan tak akan pernah tinggal diam, dan orang yang berbuat maksiat jalan di tempat, syaitan merasa gagal. Orang itu maksiatnya harus bertambah. Dan itu yang akan terjadi. Oleh karena itu jangan sibukkan dengan dosa orang lain. Apa yang hendak dikata di sebuah negeri yang syirik dirawat? Syirik dianggap pekerjaan yang harus dilestarikan. Apa yang hendak dikata untuk negeri yang seperti itu? Mau bicara apa kita? Kalau kita bicara orang lain, syirik dianggap budaya lokal yang harus dilestarikan. Syirik dianggap budaya lokal untuk menarik wisatawan. Mau cara apa kita? Syirik itu topnya maksiat. Dan tak akan manusia sampai kepada topnya maksiat kalau tangga sebelumnya tidak mereka lewati. Karena sampai kepada tangga yang paling tinggi berarti sudah melewati tangga-tangga di bawahnya. Maka kalau maksiat sudah terjadi di suatu negeri dan maksiat itu adalah dosa besar, fahamilah yang lainnya sudah banyak di situ, tahu atau tidak tahu, percaya atau tidak percaya, kita melihatnya atau tidak melihatnya. Kalau sudah maksiat, syirik sudah terjadi, itu yang lainnya banyak di negeri itu. Percayalah. Kenapa? Syirik itu topnya maksiat.
maksiat paling atas, paling tinggi. Tak akan sampai manusia kepada topnya maksiat kalau yang di bawahnya tidak mereka lalui. Maka kalau sudah sampai di puncak, yang lain itu pekerjaan yang sudah pekerjaan hariannya mereka. Oleh karena itu bagaimana kita? Untuk apa kita ngomong? Justru di negeri ini, orang-orang yang mengajak untuk berbuat ibadah hanya kepada Allah dan menjauhkan syirik malah dimusuhi. Maka izinkan anak pada kesempatan yang kali ini tidak membicarakan itu, tapi membicarakan masing-masing kita mohon introspeksi diri. Semasing-masing kita hendaklah kita introspeksi diri, sejauh mana kita semangat lari dari neraka. Ingat saudaraku, kesempatan lari dari neraka hanya di sini. Hanya di permukaan bumi, di hari-hari yang kita lalui. Nggak ada kesempatan lagi. Apabila sudah tiba waktu berpisah dari dunia, maka kesempatan itu tidak ada. Dan kita tidak tahu kapan. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin minggu depan. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Dan yang pasti, bertambah satu hari kita dekat dengan kematian. Itu sudah pasti. Bertambah satu hari kita dekat dengan akhirat. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyembunyikan kapan datangnya kematian, agar, kata para ulama, kita bersiap untuk kematian yang bisa datang kapan saja. Apalagi di akhir zaman seperti ini, kematian yang datang mendadak itu tiba-tiba, kematian yang tiba-tiba itu banyak terjadi. Apakah bencana alam namanya? Sekali tsunami, berapa kematian mendadak tiba-tiba datang? Gempa bumi, berapa orang yang tiba-tiba mendadak meninggal? Dan yang lainnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya dan kita kaum muslimin dan muslimat, mari introspeksi diri. Izinkan saya untuk mengatakan begini, kalau antum punya waktu kosong nanti malam sebelum tidur, jujurlah kepada Allah dan buat list dosa apa yang saya masih sering lakukan. Itu lebih penting daripada membicarakan orang berbuat apa, orang mengerjakan apa, orang membicarakan apa, orang melakukan apa. Biarkan dia dan Robnya, dia akan bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Anda bertanggung jawab dengan amalan Anda masing-masing. Dan jangan sampai kesibukan kita membicarakan orang lain membuat kita lupa untuk membicarakan diri kita sendiri. Maka buat list dosa apa yang saya masih sering lakukan. 1, 2, 3, 4, 10, 15. Ya mungkin saja dosa nonton film. Pencinta Wood and the Gang. Itu dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Di dalamnya ada dosa atau tidak? Sudah tahu kita itu dosa atau tidak? Sudah punya semangat lari darinya atau tidak? Setelah kita membuat list dosa-dosa apa yang saya masih sering lakukan, pertanyaan berikutnya, kapan saya berhenti? Nabi SAW melewati 2 kubur saudaraku, dan hadisnya antum sudah dengar dan sering antum dengar disampaikan kepada antum. Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhani la yu'adzabani, ini 2 orang ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dia diazab di dalam kubur bukan karena dosa-dosa besar. Hati-hati loh. Seluruh dosa, walaupun bukan dosa besar, dengannya wafat berpotensi adab kubur.
Ini pernyataan para ahli ilmu. Melalui hadis ini, seluruh dosa, walau bukan dosa besar, walau hanya dosa tidak besar, Nabi mengatakan dosa bukan dosa besar, namun dia wafat di atas dosa itu, berpotensi untuk mendatangkan azab kubur. Hati-hati. Hadis ini ancaman berat untuk kita yang menyepelekan dosa. Dosa kecil mah nggak apa-apalah. Dosa kecil bisa. Dosa kecil itu besar, saudaraku. Cuman ketika dibandingkan dengan dosa besar, dia jadi kecil. Sebenarnya dia besar. Betul ada dosa besar, dosa kecil. Tapi permasalahan yang salah adalah antum memperkecilnya. Antum meremehkannya, itu beda loh. Beda dengan dosa kecil dengan meremehkan dosa. Dosa kecil ya, apabila dibandingkan dosa besar, dia kecil. Syirik ada syirik kecil, syirik besar. Dua-duanya syirik yang besar. Sehingga para sahabat Nabi SAW tidak pernah membedakan dosa besar dan dosa kecil. Yang mereka tahu dosa dan tidak dosa. Di zaman kita sekarang mulai cari-cari, ini dosa, oh iya dosa. Besar apa kecil, Ustaz? Kalau kecil kenapa? Ya kalau kecil kan kecil. Semua dosa kata para ulama besar. Karena itu adalah kesalahan Anda kepada Allah Sang Pencipta, dan semua dosa itu berpotensi mengundang azab. Apalagi dosa kecil yang diremehkan, setelah itu lahir hal yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu al-israr, berkelanjutan, continue, tak pernah berhenti. Hari ini kerjakan, besok kerjakan, besok kerjakan lagi, besok kerjakan lagi. Ini sifat meremehkan dosa, menyepelekan dosa. Para ulama mengatakan la saghirata ma'al israr. Tak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau mengira hal yang remeh dosa kecil, ketahuilah bahwa gunung yang tinggi kumpulan bebatuan. Gunung yang tinggi kumpulan bebatuan. Lihatlah ketika dia meledak, itulah gunung. Maka ketika sudah lahir sifat menyepelekan dosa, yang lahir adalah sifat berkelanjutan. Karena merasa ringan, maka mungkin saja pagi ini dikerjakan, siang dikerjakan lagi, sore dikerjakan lagi, malam dikerjakan lagi. Itu tak ada yang namanya kecil kalau berkelanjutan seperti itu. Maka mari kita jujur kepada diri kita sendiri, karena nanti di akhirat kita pasti jujur. Jangan sampai jujur kita ada di akhirat, di dunia kita tidak mau jujur. Jujur kita kepada Allah. Jujur dalam beragama, jujur dalam menasihati diri sendiri, jujur di dalam menilai diri sendiri, dan jangan sampai sibuk menilai orang dan melupakan untuk menilai diri sendiri. Engkau di akhirat tak akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Kenapa si A sesat? Kenapa si A melakukan itu? Kenapa si B Allah tidak minta pertanggungjawaban. Yang Allah minta pertanggungjawabannya adalah dirimu. Engkau yang akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Engkau ketika dihisap oleh Allah, engkau menghadap Allah sendirian, dan hanya perbuatanmu yang kau pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirkan di dalam hati kita semangat yang luar biasa untuk mengejar surga, dan hadirkan dalam hati kita semangat untuk lari dari kerugian di akhirat, yaitu neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi, para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk dua ini. Dua tugas ini, tugas seluruh para nabi dan para rasul. Mubasyirin wa mundhirin. Rusulan mubasyirin wa mundhirin. Kami telah mengutus rasul-rasul. Tugas mereka satu, mubasyirin, memberikan kabar gembira. Taatlah, 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 Anda nanti akan mendapatkan kabar gembira.
wa mundzirin, pemberi kabar bahaya, mara bahaya. Hai pelaku maksiat, hati-hati, ada neraka, ada neraka, ada neraka, ada neraka. Ini tugas seluruh para nabi dan para rasul, dan seluruh orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Karena mereka hanya melanjutkan tugas para nabi dan para rasul setelah para nabi dan para rasul itu tiada. Tugas utama para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira kepada orang yang mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Allah akan adanya kenikmatan hebat menanti mereka, dan itu yang membuat mereka akhirnya bertahan di atas ketaatan walau berat dalam kehidupan mereka, tapi mereka lakukan. Dan sekaligus mereka wanti-wanti adanya mara bahaya besar, warning adanya neraka di akhirat yang siap menanti pelaku maksiat yang tertawa di atas maksiatnya. Jangan sampai itu adalah kita. Apalagi di negeri yang dosa-dosa diremehkan manusia. Dosa apabila telah menyeluruh, orang malah menganggapnya tidak dosa. Dan ketika itu terjadi, semakin sulit bagi kita keluar dari sifat menyepelekan dosa. Kenapa? Orang semuanya melakukan. Keluar kita kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, kita melihat adanya dosa-dosa yang biasa dilakukan orang, dan di kehidupan masyarakat tidak lagi dianggap dosa, padahal itu jelas dosa. Seperti membuka aurat, menonton orang yang membuka aurat, berdusta, dan terlalu banyak yang sudah menyebar sehingga tak dianggap dosa. Bahkan justru orang-orang yang mengingkarinya yang jadi aneh. Semakin di tengah masyarakat sebuah dosa disepelekan, semakin sulit untuk meninggalkan sifat menyepelekan dosa itu apabila kita lakukan. Karena orang sekitar kita tidak lagi menegur. Akan tetapi menyepelekan itu adalah dosa yang itu adalah perbuatan yang sangat bisa membawa kita kepada kehancuran. Oleh karena itu, jujurlah seperti yang tadi saya katakan, jujur kepada diri dalam menilai diri, dalam menghisap diri. Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisap diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Apa dosa-dosa yang kita lakukan? Lalu kapan berhentinya? Kapan berhentinya? Mungkin boleh jadi di antara kita masih ada yang sampai sekarang transaksi haram masih dikerjakan. Dengan alasan kalau tidak pakai transaksi itu usaha saya bisa mati. Biarlah mati usaha itu daripada dosa yang mengancam di akhirat. Daripada transaksi riba yang dosanya besar. Dosanya adalah memerangi Allah dan Rasulnya, berperang dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang sanggup? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Atau masih ada dosa-dosa ghibah, dosa lisan. Lisan ini dosa, lisan ini banyak terjadi. Dan orang menganggap remeh. Dan di antara dosa besar lisan yang menganggap remeh adalah menjadikan bahan ketawaan sesuatu yang bahagian daripada syariat. Sesuatu yang bahagian daripada syariat lalu dijadikan bahan ketawaan, bahan lelucon, bahan ngebanyol. Itu dosa besar yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kita menghindar dari majlis-majlis yang ada itu di dalamnya. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kau duduk bersama mereka sampai mereka menukar pembicaraan kepada pembicaraan yang tidak lagi meremehkan dan menyepelekan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sering sekali dalam bergurau hal-hal yang berhubungan dengan agama yang harus dihormati, dimuliakan, diagungkan, justru jadi bahan untuk ditertawa. Nggak boleh. Tak boleh. Belum lama ini saya mendapat nasihat yang luar biasa dari salah seorang syekh dari Kuwait yang datang ke
Pekanbaru belum lama ini, hanya 1 malam saja. Dan ketika dulu belajar kakak kelas, beliau satu level dengan Ustadz Armen, atau di atas Ustadz Armen, satu tahun di atas Ustadz Armen rahimahullah. Ketika masuk kuliah, beliau masih kuliah juga, dan beliau lanjut. Ketika bersalaman dengan salah seorang ustadz yang mengajar di salah satu pondok pesantren di Pekanbaru ini, dan ustadz tersebut punya jenggot yang sangat lebat sekali, sangat lebat. Jarang-jarang Indonesia punya jenggot yang selebat itu. Nggak ada jenggot antum yang lebat yang ada di sini yang lebih lebat daripada beliau, nggak ada. Ana lihat juga ada yang punya jenggot yang lebat di majelis ini. Tak ada yang mengalahkan lebatnya jenggot beliau, ustadz tersebut, salah satu pengajar di pondok pesantren yang ada di Pekanbaru. Ketika itu sambil bergurau, ana mengatakan, ini sepertinya bukan orang Indonesia. Sepertinya bukan orang Indonesia, ini saking lebatnya jenggotnya. Yang lebat-lebat seperti itu biasanya Afghanistan, negeri-negeri sana, India, Afghanistan punya jenggot yang lebat-lebat seperti itu. Dan subhanallah, ustadz ini punya jenggot yang sangat lebat. Ketika itu beliau menegur saya, menasihati dengan mengatakan, jangan sampai perbuatan kamu ini malah dianggap Allah menuding nasab, at-ta'nu fil ansab. Salah satu yang dilarang oleh Nabi SAW menuding nasab orang. Itu kita hanya bergurau dan tak ada arah ke sana, tapi beliau ingatkan saya, jangan sampai perbuatan Anda, ucapan kamu ini dianggap oleh Allah nanti sebagai menuding nasab. Ketika Anda mengatakan bukan orang Indonesia, berarti orang mana? Subhanallah. Dan itu menjadi sebuah nasihat yang berharga bagi saya ketika kedatangan beliau yang hanya sebentar. Datang jam 11 lebih kurang, besok paginya pesawat jam 6 harus berangkat kembali ke Jakarta. Tapi salah satu hal yang luar biasa yang beliau berikan nasihat kepada saya ketika bertemu dengan Ustadz. Yang ingin anak katakan adalah, lihat bagaimana orang takutnya berbuat dosa. Sampai kita pun yang masih kelas Ustadz masih dinasihati. Allahu alam, anak tahu anak kelas Ustadz apa enggak. Pokoknya gitu deh. Menurut antum anak Ustadz, walaupun anak tidak pernah mengatakan anak Ustadz. Tak ada, kita bergurau biasa, tak ada maksud sampai kepada hal yang berhubungan dengan syariat. Namun lihat kejelian manusia yang memang punya kejelian lari dari neraka, punya kejelian takut melakukan apa? Maksiat insyaallah ta'ala. Nahsibu kadzalik wallahu hasibuh. Ketika anak mengatakan bahwa hal yang menurut kita tak ada menyentuh syariat, akan tapi kejelian beliau menasihati anak sambil mengatakan, hati-hati, jangan sampai perbuatan Anda ini, kamu ini dianggap oleh Allah ta'nu fil ansab, menuding nasab orang, padahal nggak ada hubungannya sama nasab. Dan kejelian ini biasanya hanya didapat oleh orang-orang yang memang mengurus dirinya dan mengurus amalnya dan peduli dengan amalnya, takut mana amal yang akan menyeret mereka ke neraka Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah. Jazahullahu khairan atas nasihatnya, dan semenjak itu Anda tidak pernah lagi berani insyaallah untuk selanjutnya kalau melihat orang Indonesia jenggotnya lebat yang untuk berani mengatakan hal yang seperti itu. Kalau hal yang seperti dia takut, lalu bagaimana takutnya dia dengan dosa-dosa besar lainnya? Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
Apa hukumnya jika kita nge-share video yang ada musiknya di media sosial? Apa hukumnya kira-kira ya? Musik haram apa tidak? Ngapain di-share? Tidak akan ada orang yang nge-share kecuali dia terbiasa dengan musiknya sehingga dianggap biasa. Atau dia tidak merasa bahwa musik itu adalah suatu hal yang diharamkan Allah. Sebagaimana banyak orang-orang yang zaman sekarang yang tidak menganggap musik adalah hal yang diharamkan Allah. Bahkan orang-orang yang mengharamkan musik dianggap punya aliran sesat dan semacamnya di negeri kita ini. Ini yang saya katakan tadi, jangan remehkan dosa. Sekiranya antum pertama kali yang nge-share musik itu, bagaimana kalau orang lain nge-share lagi, orang lain nge-share lagi, orang lain nge-share lagi, dan ternyata ada 20 juta yang nge-share, antum bahagia. Oh, 20 juta. 20 juta juga loh maksiatnya. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Di akhirat akan tampak kepada mereka dari Allah sesuatu yang mereka tak sangka-sangka itu terjadi di permukaan bumi. Dosa manusia yang diperlihatkan oleh Allah di akhirat, dosa yang sampai kepada titik dia nggak nyangka itulah dosanya, nggak nyangka dia. Tapi Allah Maha menghitung. Innallaha sari'ul hisab. Oleh karena itu, para ulama selalu mengingatkan kita, beda dosa diri kita sendiri dengan dosa ngajak orang lain berbuat dosa. Kalau dosa diri kita sendiri bukan dosa yang mengalir ke orang lain, itu urusan kita dengan Rabb kita. Tapi kalau sudah mengalir ke orang lain mengalirkan ke orang lain, orang mengalirkan, ini bisa panjang urusannya. Bisa panjang urusannya. Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat di dalam agama Islam sunnah yang buruk, termasuk diantaranya yang tadi yang ditanyakan, fa'alaihi wizruha, dia yang mendapatkan dosanya, wa wizru man tabi'ahu, dan dosa orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat. Kalau dosa itu bukan dosa yang seperti ini, berhenti pada saat dia berbuat dosa, tak mengalir lagi. Tapi kalau dosa yang mengalir ke orang lain, ini berbahaya. 6. Ustadz, bisakah kita mengetahui tanda-tanda Allah telah mengampuni dosa kita? Jawabannya bisa di akhirat. Jawabannya bisa, tapi di akhirat. Kalau di dunia berarti tidak bisa. Di dunia tidak bisa. Di akhirat bisa. Di dunia yang ada hanya berharap. Tapi diampuni tidak. Kita tidak tahu. Kita betul sudah minta ampun, kita sudah bertaubat. Apakah sudah diampuni, kita tak tahu. Dan ketika Allah melakukan itu, itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik untuk kita. Kita ini, saya dan Anda, semuanya tanpa terkecuali, kita minta ampun kepada Allah
Allah tidak beritahu dosa kita telah diampuni saja, kita masih masih berani lagi berbuat maksiat. Betul atau tidak? Bayangkan kalau orang kayak kita ini diberitahu dosa telah diampuni, kayak apa beraninya coba? Kayak apa beraninya kita berbuat maksiat? Sedangkan kita tidak tahu dosa kita telah diampuni atau tidak, kita masih berani loh berbuat maksiat. Bayangkan kalau kita diberitahu oleh Allah dosamu diampuni, kayak apa beraninya nambah dosa? Semakin berani tambah dosa, semakin bahaya. Semakin banyak poin-poin azab kalau tidak dimaafkan Allah. Oleh karena itu, tak ada cara di dunia ini untuk tahu dosa kita telah diampuni. Dan ketahuilah, para sahabat yang dosa mereka telah diampuni oleh Allah masih takut berbuat dosa. Dan masih takut ke neraka. Dan masih takut menjadi orang munafik. Padahal sudah dijamin oleh Allah surga, dijamin oleh Rasulullah surga, dan dijamin diampunkan dosanya sebagaimana Ahlul Badar. Ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kalian mau lagi. Terserah kalian, semua dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Tapi tidak membuat mereka kemudian rajin dan tidak takut dengan dosa dan kesalahan mereka. Tidak membuat mereka kemudian menyepelekan perbuatan maksiat. Apakah orang yang sudah berumur 60 tahun yang masih menurutkan hobinya, mengikuti hobinya seperti memancing, berburu, banyak bicara dengan manusia, A, B, C, D, kan ada hadisnya Ustadz untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah, itulah dia apa yang Anda sampaikan tadi. Itulah dia apa yang Anda sampaikan tadi. Kalau usia kita sudah di atas 60 tahun harusnya bersiap untuk akhirat. Perbanyak persiapan akhirat. Kalau ataupun pergi mancing sambil zikir. Kalau ataupun pergi mancing sambil zikir. Apakah mancing dengan zikir bertabrakan? Tidak bertabrakan. Tapi jangan mancing aja tanpa zikir. Habis waktu 2 hari 2 malam pegang kail, pegang pancing, pegang ikan. Lakukan zikir sambil memancing. Tidak mesti harus meninggalkan kebiasaan yang dia tidak maksiat, tapi isi dengan ketaatan. Isi dengan ketaatan, wallahu a'lam. Adapun ngomongin orang, gimana cara zikir? Ngomongin ABC, sulit untuk berzikir kalau ngomongin orang, tapi perbuatan anggota badan dengan zikir, dua hal yang bisa disatukan. Mohon nasihat Ustadz untuk teman-teman yang mengikuti kajian tarikat dan tasawuf. Tasawuf kalau dikembalikan kepada bahasa dahulu kala, maksudnya adalah akhlak. Namun di zaman kita sekarang, maksudnya adalah tarekat. Dengan tarekat-tarekat yang sudah beraneka ragam. Jumlahnya sudah puluhan tarekat di dunia ini, bahkan mungkin ratusan, lebih daripada 100. Dan masing-masing tarekat punya amalan masing-masing, punya cara zikir masing-masing, punya guru masing-masing, punya imam dan khalifah masing-masing. Dan yang seperti ini di luar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibadah apakah yang harus ana lakukan selain ibadah wajib? Dan saya adalah seorang single parent. Single parent. Status Anda yang seperti ini, apa yang menghalangi Anda beribadah? Seolah-olah kalau single parent tertutup ibadahnya, yang bisa hanya ibadah wajib. Terlalu banyak ibadah yang bisa dikerjakan. Anda dari pagi sampai malam ingin ibadah, takkan kosong daripada kesempatan untuk beribadah. Karena yang bingung malah kenapa ditanyakan. Manusia mau jadi pemimpin, jadi rakyat, mau punya suami, tak punya suami, punya istri, nggak punya istri, punya anak, nggak punya, sama aja. Mau orang kota, orang desa, mau laki-laki, mau wanita, kalau dia mau memerlukan waktunya untuk ibadah dan ketaatan, maka alangkah luas ibadah yang bisa dia kerja. Bisa pindah-pindah dari baca Quran ke zikir, dari zikir ke baca buku, dari baca buku dengar tilawah, dari dengar tilawah baca kitab, buku-buku para ulama, dari beberapa ulama dengar pengajian, dari dengar pengajian bisa amar ma'ruf nahi mungkar, dari amar ma'ruf nahi mungkar bisa menghafal Al-Qur'an, dari hafal Al-Qur'an bisa murajaah hafalan Al-Qur'an, bisa. Terlalu banyak. Capek di situ pindah lagi ke zikir, capek zikir pindah lagi baca Quran, pindah lagi dengar pengajian. Tak ada hubungannya dengan status sosial, wallahu alam. Berdosakah saya, Ustadz? Dulu pernah melihat Ustadz Reza Basalamah di YouTube, langsung saya geser sambil mengucapkan teroris ini. Semoga dengan taubat Anda sekarang, maka dihapus oleh Allah. Dan tak ada salahnya kalau beliau datang minta maaf, dan tidak ada salahnya cari nomornya dan ucapkan permintaan maaf itu melalui nomor yang antum ketahui. Dan Anda yakin beliau sangat mudah untuk memaafkan. Pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, amalan kita akan dilihat di akhirnya, baik atau buruk. Kalau di akhirnya buruk, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Pertanyaannya, apakah amal-amal kebaikan kita sebelumnya akan terhapus semuanya? Tentu jawabannya tidak, kalau Anda sebagai seorang muslim. Lalu kenapa yang di akhir? Karena yang di akhir itu nilai keputusan final. Dan nilai keputusan final itu adalah hasil kumulatif perbuatan dan perangai. Jangan antum kira yang Allah jadikan yang terakhir dari hidupmu itu sesuatu yang bukan kebiasaan hidupmu. Maka manusia biasanya tutup usianya dengan perangainya di permukaan bumi. Pertanyaan ini seolah-olah apa yang terakhir terjadi pada saat dia berbuat buruk, berarti itulah dia dirinya. Dia banyak amal soleh sebelumnya, ini bagaimana amal solehnya? Tak begitu. Kalau engkau rajin beramal soleh sebelumnya, insya Allah wafatmu amal soleh. Kenapa? Karena ini adalah final keputusan. Dan Allah akan mewafatkan seseorang hamba di final keputusan hidupnya. Terlalu banyak berbuat dosa, Allah wafatkan di atas dosa. Terlalu banyak beribadah, Allah wafatkan insya Allah di atas ibadah. Kecuali orang-orang yang membohongi dirimu, terlalu banyak berbuat ibadah menurutmu, padahal di belakang dirimu dia berbuat maksiat, maka Allah wafatkan di atas maksiat. Karena Allah tahu siapa dia ketika engkau tidak lihat. Dan Allah tahu siapa dia ketika dia beramal saleh, ternyata ingin dipuji orang, dipuji murid-muridnya, dipuji orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan ikhlas kepada Allah. Allah tahu, engkau tak tahu isi hati manusia. Maka kalau engkau rajin beribadah, maka insya Allah Allah wafatkan engkau di atas ibadah. Rajin berbuat maksiat, insya Allah Allah wafatkan di atas maksiat.
Itu dia final keputusan hidupmu, final perangaimu, final pekerjaan harian. Oleh karena itu penilaiannya di ujung. Oleh karena itu bersemangatlah. Kalau pernah dulu berbuat maksiat, hapus dengan taubat, karena Allah Maha penerima taubat, Maha mengampun dosa-dosa masa lalu, dan mulai dengan rajin di atas ketaatan. Mudah-mudahan dengannya Allah wafatkan kita di atas ketaatan tersebut. Banyak orang mengira begini, nanti rajin ibadahnya kalau sudah tua, muda maksiat dulu. Semua orang tua itu biasanya tinggal mengikuti kebiasaan waktu muda. Illa man rahimallah, yang bisa merubah hidupnya dari kebiasaan lamanya menjadi kebiasaan baru yang dia mulai paksakan di masa usia tuanya. Tapi mayoritas manusia yang hidup di masa tua tinggal melanjutkan kebiasaan di masa muda. Oleh karena itu di atas 40 tahun sulit orang untuk bertaubat apabila sudah terbiasa berbuat maksiat. Wallahu ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menambahkan kepada kita ilmu dan semangat untuk beramal saleh, semangat untuk benar-benar mengejar surga dan benar-benar menghindar dan lari daripada kemaksiatan, dan semangat untuk introspeksi diri, apakah masih ada dosa-dosa maksiat yang saya masih sepelekan dan saya lakukan terus menerus. Hendaklah kita bertanya untuk kemudian kita menanyakan kapan saya akan keluar dari jebakan ini, karena ini berpotensi mendatangkan su'ul khatimah dan berpotensi mendatangkan adab kubur dan adab neraka. Semoga Allah maafkan dosa dan kesalahan kita, semoga Allah terima taubat kita, dan semoga Allah ampunkan dosa kita di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.